Syedin Muhammad. Baik, Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali Bapak Ibu. Ya, Allah. Ketika mau masuk kelas ini ada iklan pasti ya. Nah ini Sambil ya. menunggu, Pak. Daripada kayak orang berantem, diam aja. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung pada siang hari ini di pertemuan keempat sinkronus dan pertemuan ke-14 total keseluruhan. Artinya masih ada satu kali lagi asinkronus dan kemudian UAS. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk membersamai kita bersama untuk berdiskusi begitu ya di mata kuliah pengelolaan publikasi ilmiah. Dan hari ini saya akan menyampaikan materi atau berdiskusi sebenarnya, mengajak berdiskusi Bapak Ibu terkait bagaimana kita mencari jurnal tujuan, yaitu yang sesuai dengan artikel yang sudah kita susun. Beberapa pertemuan sebelumnya, Bapak Ibu sudah menyusun artikel yang dimulai dari judul, abstrak, pendahuluan, sampai kepada daftar pustakanya. Itu sudah Bapak Ibu susun. Hari ini kita bersama coba akan lihat jurnal-jurnal seperti apa atau bagaimana cara mencari jurnal tujuan supaya artikel Bapak Ibu itu ada potensi untuk diterima. Dan kemudian eh, dari kesekian itu bagaimana sih kalau mau submit gitu ya. Submitnya seperti apa, kemudian kalau mau menyesuaikan template-nya seperti apa, begitu ya. Saya yakin dari kesekian ini Bapak Ibu mungkin ada yang sudah pernah mencoba untuk submit mungkin atau mencoba untuk download download template-nya begitu ya. Nah, itu nanti kita akan coba bersama-sama untuk berdiskusi begitu ya. Sebelum dimulai, saya mau absen dulu ya, Bapak Ibu. Pertemuan ke-14. Pak Muhammad Nailul. Dir, Pak. Oke. Kemudian Pak Ibu Ulfah. Belum ada. Pak Abdul Ghafur. Belum ada. Pak Midakul Fadilah. Ibu apa Bapak ya? Ibu Pak Ibu. hadir. Oke. Bu Nining Indriani. Ada Belum Bu Nining. ada. Pak Ashuri. Pak Pak Ashuri. Suri ada dua nih, Pak. Pak Ashuri yang NI NIM-nya 206. Yang pertama ya. Kenapa itu nungging Pak Suri? Lagi nungging ya? Ya, dan 06 ini ya HP-nya Itu aja. yang datang, yang ngantar. Oke, kemudian Pak Mualib. Pak Mualib belum ada. Pak Syekhu. Hadir Pak. Oke, baik. Pak Fakihudin. Ada Pak Fakihudin. Belum ada. Pak Abud. Belum. Bu Umi Rohimah. Belum ada. Pak Maulana. Pak Febri. Hadir Pak. Baik. Bu Eka Yuliana. Belum Belum. ada. Bu Nur Hasanah. Bu Nur Hasanah. Belum. Pak Ashuri. NIM 2, Ya, NIM hadir. 18. Ya, hadir. Pak Syed. Pak Syed. Belum. Pak Anwar. Pak Anwar Irawan. Pak Belum Abdul ada. Mufid. Belum ada. Pak Al Mutadir. Belum ada. Bu Yulianti. Pak hadir Pak. Ya, baik. Pak Ahmad Farid. Hadir, Pak. Ada. Ya, baik. Pak Ilham. Belum. Belum ada. Bu Umri.
Bu Umri, mana Bu Umri suaranya? Hadir, Pak. Oh, suaranya kok cewek? Pak Iya. Umri ya. Saya Ternyata sering salah ini. cowok. Umriyah yang itu, Pak. Pak Asikin. Hadir, Pak. Ya, maaf ya Pak Umri, saya sering salah. Soalnya ini ketutup ini, jadi cuman sebelah ini yang kelihatan layar Zoom-nya. Kemudian Pak Abdul Kohar. Ada Pak Muhammad Fahru Rozi. Belum ada. Bu Inayati. Ada Bu Inayati, belum. Belum. Pak Yoni. Hadir, Pak. Baik, baik Pak. Pak Dede Darmawan. Hadir, Pak. Baik. Hadir. Wih, Abdul Mbak Ghafur, hadir, Tika. Pak. Habis kondangan ya. Ijay, Ijay Pak Haji. Saya. Abdul Bu Ghafur, hadir, Pak. Mahmudah. Oh iya Pak, baik. Pak Abdul Kohar. Bu Mahmudah. Belum. Bu Siti Nurul Nur Aini. Hadir, Pak. Hadir. Baik, baik. Bu Putri Ulandari. Belum. Pak Supriyatna. Hadir Pak, maafin. Maafin Pak. Ya, Pak Supriyatna. Belum ya. Pak Zainal Mustafa. Hadir, Pak. Baik. Pak Jeffrey Den. Belum. Pak Saiful Mujab. Belum. Pak Daryana. Hadir, Pak, hadir, hadir. Baik, baik. Pak Robi. Ibu Robi, maaf. Bu Robi ada? Belum ada. Belum. Pak Ali. Hadir, Pak. Baik. Bu Ika. Belum ada. Belum ya. Pak Mujib. Belum ada. Belum ya. Pak Dede Supriyanto. Hadir, Pak. Baik. Pak Dayan. Hadir, Pak. Baik. Hadir. Pak Muhammad Yasin. Hadir, Pak. Baik. Bu Siti Nur Afifah. Belum. Belum ada. Pak Ahmad Ainul Azhar. Belum ada. Belum ada. Baik, saya panggil ulang mungkin ya, yang tadi mungkin terlewat. Bu Ulfah. Belum. Kemudian Pak Abdul Ghafur. Belum ada. Bu Nining. Belum ada. Bu Umi Rohimah, Pak, hadir. Ya, Tapi baik. mohon maaf, tidak untuk Pak. Dan hadir, Pak. Jafriden. Ya, sebentar Pak. Ini saya ulang ya. Pak Mu'alib. Belum ada. Pak Fakihudin. Belum ada. Pak Abud. Bu Umi sudah hadir ya. Belum ada. Pak Maulana. Bu Eka Yuliana. Belum ada. Hadir, Pak. Oh, hadir. Hadir. Pak. Hadiroh. Ya, baik. Bu Nur Hasanah. Belum. Iya. Pak Sayyid Subulus Salam. Pak. Oh, Bu Nur Hasanah ada. Pak Sayyid ada. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Pak Anwar Irawan. Pak Abdul Mufid. Pak Al Mutadir. Belum. Pak Ilham. Belum ada. Ada, Pak. Ada. Oh, ada. Pak Muhammad Fahru Rozi. Belum. Bu Inayati. Bu Mahmudah. Belum Pak ada. Supriyatna. Pak Jeffrey Den. Hadir, Pak. Hadir. Baik. Pak Saiful Mujab. Ini ada HP-nya aja ini.
kemudian Bu Robi, belum Bu Ika, Pak Mujib, Bu Siti Nur Afifah, Pak Ahmad Ainul Azhar, Belum ada. belum. Cukup sepertinya ya. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan atau mungkin di sela-sela liburan Bapak Ibu ya. Ini ada pertemuan sinkronus yang terakhir, yang keempat, dan artinya setelah ini nanti Bapak Ibu adalah melanjutkan. Pekan depan itu Bapak Ibu berarti mencari jurnal yang sesuai dengan tulisan Bapak Ibu. Kemudian disesuaikan dengan template-nya, dan di UAS-nya itu adalah bukti dari kesesuaian template, artikel yang sudah dimasukkan ke dalam template, dan kemudian bukti submit-nya. Itu adalah untuk UAS-nya. Apakah saya sudah bisa share screen ini? Ya, minta tolong untuk dijadikan co-host, Pak. Sudah, Pak. Oh, sudah, baik. Terima kasih. Pertemuan. Ya. Pada pertemuan ke-14 ini, yaitu kita akan mencari jurnal yang sesuai dengan tema dari tulisan Bapak Ibu. Sebelum itu, kita perlu ketahui juga bahwasannya ada beberapa lembaga atau beberapa institusi, yaitu indeksasi, yang kemudian dipakai di seluruh dunia, hampir di seluruh dunia, dan di banyak negara itu dipakai. Ada seperti WOS, Web of Science, kemudian ada Scopus, ada DOAJ, dan yang di Indonesia itu ada Sinta. Nah, itu beberapa lembaga atau organisasi indeksasi yang kemudian dipakai di seluruh dunia, banyak dipakai di seluruh dunia. Kalau WOS ini adalah Web of Science, jadi salah satu lembaga indeksasi dari Router, diakuisisi dari Router, begitu, dari lembaga indeksasi itu kemudian bisa dijadikan sebagai salah satu acuan begitu ya ketika Bapak Ibu nantinya itu ingin naik pangkat ataupun ingin apa ya istilahnya, kalau untuk yang studi lanjut itu studi S2 itu biasanya untuk WOS atau Scopus itu menjadi salah satu standar juga. Bisa publish di artikel yang terindeks Scopus. WOS itu adalah satu prestis yang luar biasa. Makanya waktu itu kan waktu di awal pertemuan kita coba bahas kenapa harus mempublikasikan artikel pada jurnal yang kemudian bereputasi. Nah, yaitu ada Scopus WOS itu yang bereputasi internasional. Nah, ini yang ada di kita di depan ini adalah yaitu WOS, Web of Science. Dan ini nanti kita akan coba lihat cari artikel, coba cari jurnal dari yang terindeks WOS. Nanti akan kita buka. Ini linknya. Jadi satu saja, jadi tidak supaya tidak bolak-balik begitu ya. Kemudian ada DOAJ. DOAJ ini juga menjadi salah satu indeksasi begitu ya, yang kemudian dipakai untuk bagian dari indeksasi internasional. Nah, nanti juga kita akan coba lihat mencari jurnal ataupun artikel yang terindeks oleh DOAJ. Kemudian ada Scopus, ini yang mungkin cukup familiar ya. Kenapa? Karena kecenderungan di Indonesia itu adalah ke Scopus. Nah, poin-poin peningkatan itu banyaknya yang pemeringkatan itu dari Scopus. WOS juga, tetapi lebih dominan Scopus kalau untuk yang internasional. Nah, Scopus ini nanti ketika seseorang mempublikasikan di jurnal yang bereputasi internasional atau terindeks Scopus ini, maka nantinya akan mendapatkan prestis tertentu. Dan untuk bisa publish tadi di WOS ataupun Scopus itu biayanya juga cukup tinggi ya Bapak Ibu. Tapi ada juga yang free. Hanya saja yang free itu sedikit sekali jumlahnya dan daftar antriannya tentu sangat panjang sekali. Kalau yang DOAJ itu juga ada yang berbayar,
tetapi tidak setinggi, tidak semahal Scopus. Artil 1 sampai 4, Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, Q1 itu bahkan yang pernah saya coba melihat gitu ya websitenya gitu. Dari Taylor and Friends itu yang publishernya itu bisa mencapai kalau dirupiahkan 50 juta untuk bisa publish di situ. Nah, tetapi juga ada option untuk di beberapa jurnal itu ada option yang terindeks Scopus itu ada dua, dia open access dengan close access. Open access itu siapa saja bisa melihat. Nah, tapi penulis harus membayar lebih mahal penulisnya. Tetapi kalau yang close access itu mungkin gratis untuk penulisnya, tetapi pembaca itu ketika akan membuka itu harus bayar gitu ya. Jadi beban publikasinya itu ada yang dibebankan kepada penulis, ada yang dibebankan kepada pembaca. Ini untuk Scopus dan di beberapa publisher yang terindeks Scopus. Contohnya tadi Taylor and Friends. Kemudian Simago. Nah, Simago ini adalah satu mesin pencari. Kalau Simago ini, mesin pencari artikel ataupun jurnal yang dia terindeks Scopus. Jadi dari sini, kalau yang tadi di sini di Scopus ini kita bisa mencari jurnalnya, artikelnya, bisa mencari. Tetapi kalau kita lihat jurnalnya itu terindeks Scopus, kemudian kita mau lari ke webnya, kita harus copy dulu. Copy nama jurnalnya maksud saya, kemudian dipindahkan ke Simago. Kemudian kalau di Scopus ini, yang di sini langsung dari scopus.com-nya itu, kita bisa mengetahui lebih apa ya, lebih update. Nah, jadi ada jurnal itu terindeks Scopus hanya sampai tahun tertentu, tahun 2020 gitu ya. Artinya 2021 ke sini sudah tidak terindeks Scopus. Nah, itu scopus.com itu lebih update. Tetapi kalau di Simago ini dia karena tadi bukan langsung dari Scopusnya, artinya kurang kurang apa ya, up to date gitu ya. Tetapi enaknya kalau dari Simago ini kita bisa klik link atau klik dari homepage-nya. Jadi ketika kita mau melihat jurnal, oh ini yang jurnal Tindex Scopus Q4 begitu ya. Kita klik, kemudian kita langsung terarah ke websitenya, ke alamat jurnalnya gitu. Kemudian ada juga Sinta. Nah, Sinta ini adalah yang di Indonesia. Akreditasi, standar akreditasi yang ada di Indonesia, akreditasi jurnal. Sama dengan kalau Bapak Ibu mungkin akreditasi di sekolah, ada beberapa standar-standar tertentu, kriteria tertentu yang harus dipenuhi supaya bisa terakreditasi unggul A, B, atau C begitu ya. Unggul baik sekali atau baik istilahnya begitu. Nah, sama dengan jurnal, ketika jurnal itu memenuhi standar yang tinggi, maka dia akan bisa terindeks terakreditasi Sinta 1, 2 gitu ya. Mungkin yang standar biasa saja mungkin ya di standar kriteria Sinta 6 mungkin begitu ya. 6, 5, 6 gitu. Tapi ini menjadi standar. Jadi semakin tinggi Sinta 1, 2 itu proses untuk bisa terbit di jurnal yang akreditasi Sinta 1, 2, 3 begitu ya, itu lebih susah dibanding yang kemudian publikasi di Sinta 5 mungkin atau mungkin yang tidak terakreditasi. Nah, satu jurnal itu bisa terakreditasi atau terindeksasi oleh beberapa lembaga pengindeks. Mungkin jurnal sebagai contoh jurnalnya Aliptida begitu ya. Atau IJIMS lah, IJIMS di IAIN Pekalongan. Itu terindeks Scopus, kemudian terindeks Sinta 1, kemudian juga terindeks WOS. Artinya satu jurnal itu bisa terindeks oleh beberapa. Semakin banyak, artinya semakin kredibel jurnal tersebut. Karena semakin banyak mesin pencari yang kemudian bisa mengcover pencarian itu. Kemudian di Sinta ini juga, kalau kita melihat trennya saat ini, jadi untuk publikasi di jurnal itu semakin ke sini itu semakin animonya meningkat kalau saya melihat. Sebagai contoh, dulu 5 tahunan yang lalu ya, saya mencoba mempublikasikan artikel di jurnal tercinta, Cinta 4 itu. Itu masih dapat, penulis itu mendapatkan fee.
dulu ya, 5 tahun yang lalu. Penulis itu mendapatkan fee. Artinya ada mendapatkan apa ya, ya fee, uang lelah dari menulis artikel itu. Itu tersinta 4, sekitar 5 tahunan yang lalu. Kemudian beberapa mulai 3 tahunan yang lalu, 2 tahun yang lalu sepertinya. Itu kemudian ketika menulis artikel sudah tidak lagi dibayarkan. Ini yang khusus untuk di kampus kita ya, di bawah Kementerian Agama. Tidak lagi dibayarkan. Nah, karena animonya semakin meningkat, kemudian peringkat akreditasinya juga meningkat. Dan ada beberapa jurnal lain yang luar begitu ya, di luar itu belum terakreditasi Sinta saja sudah berbayar gitu ya. Sudah berbayar. Kenapa begitu? Begitu ya. Jadi perlu Bapak Ibu juga pahami bahwasannya satu hal ketika mau menulis jurnal, artikel, kan ada lembaganya yang mengelola. Kayak sebagai contoh, saya adalah editor in chief ataupun ketua dari jurnal A begitu ya. Jurnal itu mau saya buat untuk bagaimana jurnalnya tercinta. Artinya harus bagus begitu ya. Tulisannya harus bagus. Maka saya membutuhkan orang lain. Ada editor, beberapa editor yang lain, ada yang ngelola IT-nya, ada yang kemudian sebagai reviewernya begitu ya. Nah, apabila itu tidak tercover oleh lembaga begitu ya, kan setiap orang itu bisa saja membuat satu jurnal begitu, tapi kan harus membayar hosting dan segala macamnya. Nah, itu yang kemudian dibebankan kepada penulis. Makanya berbayar gitu ya. Itu adalah salah satunya karena ada beberapa biaya publikasi yang harus dibayarkan untuk reviewer, untuk editor, untuk tim IT begitu ya. Nah, itu yang kemudian menyebabkan beberapa jurnal itu kemudian menerapkan pembiayaan itu untuk kepada penulis. Sedangkan yang gratis ataupun ya yang gratis ataupun yang bayarannya mungkin biaya publikasinya kecil begitu ya. Bisa jadi itu sudah dibiayai oleh lembaga begitu. Dibiayai oleh lembaga di cover. Jadi untuk reviewer, untuk editor itu kemudian dibiayai oleh lembaga tertentu gitu. Tapi saat ini animo semakin meningkat. Saya tadi juga searching-searching jurnal yang gratis itu ya, yang tersinta juga ada, yang tidak tersinta pun ada, Scopus pun ada juga yang gratis. Tapi tadi ya porsinya tidak banyak. Tidak sebanding dengan jumlah penulis yang akan menerbitkan di jurnal tertentu tersebut. Baik, itu tadi untuk Sinta ya. Kemudian, nah Sinta ini tadi selain juga digunakan untuk kenaikan pangkat, untuk kelulusan satu studi begitu ya. Itu diantaranya juga untuk memeringkatkan. Pemeringkatan publikasi secara nasional, bahkan secara individu juga dinilainya dari Sinta. Semakin banyak seorang itu mempublikasikan, disitasi, maka ada skor Sinta nanti di situ. Kemudian ada juga Garuda di sini. Kalau Bapak Ibu mau mencari, oke, oh ya Garuda nanti. Ada Garuda, portal Garuda. Portal Garuda itu ketika Bapak Ibu akan mencari juga artikel atau mencari jurnal maksud saya, untuk artikelnya dipublikasikan. Baik, saya mau beralih ke yang lain. Oke, ini tampilan dari WOS ya Bapak Ibu. Dari WOS Web of Science. Coba kalau di sini diklik education. Maka yang akan muncul apa saja. Nah, di sini ternyata ada jurnal yang relevan dengan education ketika saya ketik education ya. Ada keterangan di sini 1302 ditemukan.
Nah, ini dari berbagai publisher atau berbagai penerbit begitu ya. Dan di sini bisa dipilah lagi di sisi sebelah kiri, apakah yang dia tentang collectionnya tentang Science Citation Index. Sebentar supaya apakah kemudian koleksi intinya indeks kutipan sains atau ilmu sosial atau seni begitu ya. Ini semuanya. Coba kita lebih ke yang sosial coba ya. Sosial saja. Ternyata ada berapa? Berkurang tentunya. Oh iya, ada 398 yang indeks kutipannya tentang ilmu sosial. Coba lebih spesifik lagi. Di sini ada di sisi kiri ilmu sosial dan perilaku mungkin ya. Coba saya klik. Tentunya akan semakin lebih sedikit. Hanya menjadi 398. Kemudian, nah ini ada pilihan yang aksesnya terbuka, nah, ada yang tertutup. Kalau ini yang terbuka. Kemudian dari wilayah tertentu mungkin ya. Ingin coba kalau yang dari Indonesia. Dari Indonesia coba kita. Ada yang terindeks WOS itu ada tentang education. Oh, ternyata di sini tidak muncul. Ya, yang di daerah Indonesia, kemudian yang indeks citasi ilmu sosial dan ilmu sosial perilaku tidak ada berarti dari Indonesia. Nah, artinya di sisi room sebelah kiri ini adalah untuk mempersempit atau untuk menspesifikkan begitu ya, apa yang akan kita cari. Kalau tadi contoh yang di regionnya di Indonesia tadi saya hapus. Nah, di sini oke, maka muncul lebih banyak lagi. Nah, di sini ada jurnal. Ini karena sudah saya ganti ya ke bahasanya ke Indonesia begitu ya. Jadi tulisannya bahasa Indonesia. Kalau defaultnya itu bahasa Inggris. Jadi ada Academy of Management Learning and Education, ada Journal Active Learning in Higher Education, ada Adult Education Quartile, kemudian ada Health Education and Preventive yang tentang education tapi ini masih umum tentang education sosial dan behavior ya. Coba kalau kita pilih salah satunya. Nah, coba ini ya. American Journal. American Journal of Education. View profile page. Nah, kita akan diarahkan nantinya untuk informasi yang dari jurnal tadi ya, American Journal of Education. Ternyata jurnal ini pertama publish tahun 1979 dan dalam 1 tahun itu 4 kali issues per year itu 4 kali. Bahasanya yang digunakan di dalam artikel itu bahasa Inggris. Kemudian dari Amerika, dari AS ya, Amerika Serikat. Nah, jurnalnya seperti apa? Coba kita buka ya. Visit site. Ini jurnalnya. Ketika Bapak Ibu mau mendaftar, mau memasukkan artikel, maka harus login, harus register dulu ya. Di sini. Oke, ini beberapa artikel. Nah, ini di sini ada tanda. Ini close access. Coba kalau dibuka biasanya yang muncul hanya abstrak. Full text-nya bisa nggak ya? Ya, oke, tidak bisa. Coba PDF. Ya, biasanya tidak bisa biasanya. Betul. Ya. Ada tulisan close access atau gambar kunci ya di sebelah kiri. Sebentar. Nah, di sini. Ini ada gambar kunci tertutup berarti artikel ini close access. Ini sama close access. Begitu. Yang lainnya pun sama close access begitu ya.
Jadi kalau close access kita harus login dulu dan untuk kita bisa membaca itu harus berbayar begitu ya. Biasanya kalau yang close access seperti ini untuk publikasinya yaitu tadi dibebankan kepada pembaca bukan kepada penulis. Oke, kemudian coba kita ke Web of Science lagi. Nah, itu tadi kalau WOS. Sekarang kita akan coba ke DOAJ. DOAJ sama sebenarnya dari DOAJ, indeksasi DOAJ ini kita juga bisa mencari jurnalnya. Coba di sini education ya. Akan muncul beberapa jurnal. Iya. Ada muncul 313 jurnal tentang education yang diindeks. Oh, maaf, ada 3.125. 3.125 jurnal yang terindeks DOAJ, tapi tentang coba di checklist lagi yang tentang education-nya. Maka ada berapa? Maka ada 1.900 tentang education. Ini ada jurnal pendidikan teori penelitian pengembangan. Ini punya UIN Malang. Maaf, Universitas Negeri Malang. Coba kita klik ya. Dan kita diarahkan ke informasi jurnal. Bahwasanya itu punya Universitas Negeri Malang, yaitu Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang. Open access di sini dari tahun 2016. Kemudian APC, no publication fee. Nah, ini berarti gratis. Kalau ada tulisannya no publication fee ini gratis. Oke, itu. Kemudian, gimana kalau kita mau submitnya? Kita ke websitenya dulu. Oke, verifikasi terlebih dahulu. Ya. Nah, ini jurnalnya. Itu Jurnal Pendidikan, Teori Penelitian dan Pengembangan. Oke. Nah, ternyata di sini selain terindeks DOAJ juga terindeks Sinta 3. Kemudian ada juga EBSCO begitu ya, ada Copernicus. Oke. Ini beberapa indeksasinya. Tadi di awal itu keterangannya no publication fee ya, artinya gratis. Tetapi kalau di jurnalnya kita coba lihat lagi apakah ada informasi tentang publication fee. Di sini tidak ada sepertinya. Berarti kemungkinan besar dia gratis begitu ya. Oke, kemudian setelah tadi di DOAJ, kita coba ke Scopus sekarang. Nah, ke Scopus, coba kita cari melalui sources. Kemudian ini title, kita cari coba yang subjek area aja. Di sini kemudian baru ke coba contoh salah satu tentang religion studies coba ya. Oke. Diklik ya religion studies. Oh, ini sudah muncul.
Eh, di sini juga bisa memilih apakah itu bentuknya jurnal atau dia yang conference atau book series, book chapter begitu ya. Coba. Nah, maka hasilnya akan berbeda. Kalau dari sini, sebagai contoh ini ada, belum ini, kita coba publisher saja. Islamic. Ini harusnya ketika diklik begitu. Oh, tadi belum diklik apply berarti ya. Coba. Oke, ternyata lagi gangguan. Error. Ya, kita lihat saja ini karena sedang gangguan sepertinya. Ini kita lihat saja salah satu jurnal, cuman ini bukan jurnal sosial atau education ya. Kalau dari Scopusnya itu kita tidak langsung beranjak ke websitenya, tapi ini ada informasi di sini. Ada informasi terkait jurnal itu. Dia diindeks oleh Scopus itu dari tahun 2008 sampai 2025. Sampai saat ini artinya masih terindeks Scopus jurnal ini. Kemudian dia publishernya ini no publisher INC. Jadi publisher atau lembaga penerbit itu ada yang dari swasta, ada yang dari lembaga begitu ya, ada yang dari komunitas juga bisa. Jadi tidak harus dan tidak semuanya itu dari lembaga pendidikan. Ada yang dari university, ada yang juga dari asosiasi, ada yang juga dari satu lembaga komunitas begitu ya. Nah, ini dari beberapa informasinya. Tetapi di sini kita tidak bisa untuk ke websitenya. Maka dari itu kita coba copy dan kemudian ke Simago. Nah, di Simago coba dikopikan di sini. Kalau tidak gangguan dia bisa mengarah ke situ. Tapi kalau semoga tidak gangguan ya. Oke ini. Maka muncul Foundation and Trend in Machine Learning tadi yang di Scopus tadi ya. Kita klik di sini. Kemudian akan mempertegas dia tentang apa. Oh, tentang computer science, artificial intelligence, kemudian ada human computer interaction, ada software. Nah, kemudian dia terindeks Scopus Q1 itu ya. Kemudian nah ini ada homepage. Nah, kita bisa mengarah ke homepage-nya atau ke alamat jurnalnya. Nah, ini dia alamat jurnalnya. Muncul ke alamat jurnal yang tadi kita coba cari di beberapa artikel. Oke, coba kita lihat pricing ya. Nah, ini ada harga begitu ya. Harga di volume 18 isu ke-6 2025 $860 in Amerika. Kemudian all other countries ada 860 euro ini ya. Nah, beberapa biaya. 860 dolar itu berapa ya? Dikalikan saja 15.000 atau kalau pukul ratanya 15.000 itu udah berapa juta itu ya. Cukup mahal berarti ya. Karena Q1. Oke, itu tadi kalau dari SJR Simago-nya, Simago JR begitu ya. Kemudian kalau sekarang coba kita yang ke Sinta.
Nah, Sinta. Ini Sinta adalah yang milik dari Kemdikbud, gitu ya, yang paling familiar bagi para akademisi, baik guru, dosen, maupun juga penulis-penulis lain, begitu ya. Karena ini adalah indeksasi nasionalnya. Jadi kalau kita melihat Sinta di sini, ada tampilan, ada penulis, ada subjek, ada affiliation, ada source. Nah, kalau kita mau cari jurnal, maka di sini ada source, kemudian kita klik yang jurnal. Oke. Di dalam pilihan ini, ketika tadi sudah muncul jurnal ya, Bapak Ibu bisa memilih kira-kira mau jurnal yang Sinta berapa. Sinta 1 sampai 6, bahkan yang tidak terakreditasi, ada yang censored juga yang dia sudah ditangguhkan akreditasinya. Ada yang di sini juga cakupannya bisa masuk Scopus, tersinta tapi terskopus juga. Kemudian ada yang Garuda. Kita coba lihat, coba yang Garuda dan Sinta 6. Kemudian tentang religion, coba ya. Coding sepertinya. Oke, ini tadi Sinta 6-nya saya coba checklist ya. Oke, masih. Kalau Sinta 6-nya saya hapuskan, muncul enggak? Masih ada tidak? Coba ya. Oke, di sini maka kalau Sinta 6-nya saya hapuskan, maka dari Sinta 1 sampai Sinta 6 pun muncul semua. Oke, ini ada filter yang bisa dipilih oleh Bapak Ibu ya. Kalau Sinta 6 begitu. Oh, not accredited dan in is Garuda. Coba kalau gini. Oh, hanya satu. Yang dia tidak terakreditasi tapi masuk ke dalam indeks Garuda. Kalau yang Sinta 6, oke. Di sini muncul ada dua jurnal yang Sinta 6 ini. Ini ada S6-nya, artinya Sinta 6 ya, terakreditasi Sinta 6. Kemudian ini juga S6, dedikasi jurnal pengabdian kepada masyarakat. Nah, kalau dari sini kita bisa lari ke apa namanya, ke webnya, diklik websitenya sini. Nah, diklik websitenya akan muncul tampilan jurnalnya. Kira-kira ini berapa ya biaya untuk publikasinya? Coba, biasanya muncul di sisi kanan atau kiri itu author fees atau APC. Tapi ini belum ada. Belum ada. Reviewer, publication system, visitor. Di sini tidak ada keterangan untuk biaya publikasinya. Ada dua kemungkinan, memang free, gratis, atau dia berbayar tetapi memang belum dicantumkan gitu. Lantas bagaimana kalau kita mau menyesuaikannya? Nah, kalau Bapak Ibu mau kemudian mempublikasikan contoh di jurnal ini, begitu ya, maka Bapak Ibu harus cari dulu template-nya. Template jurnalnya harus dicari dulu. Nah, di sini, template jurnalnya mana ya? Biasanya di sisi kanan itu ada template jurnal. Ini tidak ada. Nanti dicari yang lain. Di make a submission barangkali. Oke, kalau tidak muncul template-nya, berarti option lainnya adalah menyesuaikan dari artikel yang sudah publish.
Ya, menyesuaikan dari artikel yang sudah publish. Dari mana artikel yang sudah publish? Di arsip. Kalau di arsip di sini sudah ada. Nih, contoh yang ini deh. Nah, ini contoh PDF-nya. Oke. Nah, ini template-nya berarti dari ini di-download, kemudian disesuaikan tulisan Bapak Ibu. Kemarin kan ada judul, ada nama, ada abstrak, begitu ya. Kemudian ada pendahuluan, ada metode, begitu. Ada hasil dan pembahasan. Ini hasil dan pembahasan dia jadi satu, ada yang juga dipisah. Kemudian kesimpulan di akhir. Oke, dan daftar pustaka. Jadi Bapak Ibu, artikel yang kemarin sudah disusun, nantinya disesuaikan ke dalam template jurnal yang akan dituju. Oke, kita coba cari yang lain ya, Bapak Ibu. Yang lain coba. Oke, kalau dari sini kita filter dulu. Yang Sinta 5, 4, tentang religion, education. Oke, coba. Maka lebih banyak pilihannya. Oke. Nah, ini. Coba kita ke jurnal ini. Ini Sinta 4 ya. Kita ke homepage-nya, website. Tetapi di sini Sinta 4-nya di 2023. Kemungkinan ini sedang proses reakreditasi kemungkinan, tapi belum keluar. Kita coba ke website-nya. Di website tersebut muncul juga di sini informasi indeksasinya ya, Sinta 4. Kemudian ada artikel processing charge. Coba berapa? 500.000 nih. 500.000 untuk publish di sini. Kemudian template. Nah, ini manuskrip template. Nah, template ini bisa Bapak Ibu cari, download, kemudian disesuaikan. Nah, ini. Keterangan di situ biasanya ada mengindikasi penulis pertamanya siapa, penulis keduanya siapa, institusinya apa, emailnya, kemudian abstrak. Di sini ditentukan abstraknya 200 sampai 250. Ada yang 150 sampai 250 ada juga. Kemudian jenis huruf dan spasinya pun harus disamakan dengan template jurnal yang akan kita tuju. Kalau ini jenis fontnya apa kira-kira gitu ya. Ini tuh jenis fontnya Calibri kalau tidak salah ini. Pendahuluan metode hasil dan seterusnya. Penulisan tabelnya seperti apa? Tabel itu tidak menggunakan garis samping, hanya menggunakan garis atas dan bawah. Pada subjudul penulisan tabel di atas, kemudian untuk penulisan gambar itu di bawah narasinya, sampai kepada daftar pustaka. Jadi kalau mau menuju jurnal ini, maka disesuaikan tulisan dari Bapak Ibu yang kemarin sudah ditulis di Word, itu kemudian ditempelkan di sini. Dipindahkan begitu ya. Dipindahkan. Oke, itu tadi contoh dari jurnal yang kita lihat template-nya sama tadi APC-nya ya. Lantas bagaimana kalau Bapak Ibu, sebagai contoh ya, Bapak Ibu berminat untuk mempublikasikan di jurnal ini. Kita lihat dulu fokus and scope-nya apa di sini ya. Fokus and scope-nya. Fokus and scope itu adalah isi dari tulisan itu berkaitan tentang apa. Di sini dikatakan yaitu tentang education that includes social science.
art, humanities, kemudian juga di sini tentang family economy, family business, family function, dan seterusnya. Apakah ada tentang Islamic education gitu ya? Atau nah di sini ada karakter education, gender education itu masuk. Kalau artikelnya Bapak Ibu mungkin yang tentang karakter begitu ya, itu mungkin bisa masuk. Tapi saran saya ini kan 500.000 tadi ya. Cari yang sehemat mungkin begitu ya. Bahkan yang tidak terakreditasi pun tidak apa-apa untuk sebagai bahan pembelajaran. Nah, kalau mencari yang tidak terakreditasi gimana? Satu-satunya adalah selain tadi Bapak Ibu mungkin bisa mencari melalui Google biasa ya, Bapak Ibu bisa mencari ke Garuda. Garuda.kemdikbud.go. Kenapa ke Garuda? Kenapa nggak ke Google aja biasa? Jadi begini Bapak Ibu, salah satu jurnal tadi kan dikatakan jurnal nasional terakreditasi Sinta. Namun ada juga jurnal nasional yang belum terakreditasi. Jurnal nasional yang belum terakreditasi itu adalah jurnal yang dia belum masuk akreditasi Sinta, tetapi sudah memiliki ISSN. Nah, kalau belum memiliki ISSN atau ISSN-nya belum turun, belum jadi, maka dikatakan jurnal tersebut bukan sebagai jurnal nasional, belum sebagai jurnal nasional. Nah, ini tadi kita cari kalau buka dari Kemdikbud, Garuda Kemdikbud, diklik yang bagian jurnal atau conference, maka akan muncul banyak sekali jurnal. Nah, coba di sini tentang Islamic gitu ya. Kemudian kalau kita klik Islamic ada 705 jurnal. Tapi kalau di Garuda ini dia tercampur jadi satu antara yang sudah terakreditasi sama yang belum terakreditasi. Tapi memang ini adalah melatih untuk kita ya harus telaten memang kalau mau mempublikasikan jurnal itu mencari satu persatu apa jurnal yang sesuai, kemudian biayanya seperti apa begitu ya. Coba kita cari random saja, mungkin ini ya. Di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Jurnal Abna. Ini Sinta 5 nih. Muncul di sini Sinta 5. Kemudian kita coba ke homepage-nya. Muncul. Sama dengan yang tadi ya, yang lain-lain. Di sisi sebelah kanan itu akan familiar, yaitu tentang template. Nih, artikel template. Kemudian juga editornya siapa, kemudian publication fee-nya itu berapa, coba kita klik publication fee-nya berapa. Kalau di sini, nih, berarti ini gratis. Does not charge author submission and publication fee. Jadi ini gratis jurnalnya. Dari Journal of Islamic Early Childhood Education dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Ini gratis. Jadi kalau Bapak Ibu mau mempublikasikan di sini, mungkin PAI-nya ada berkaitan dengan pembelajaran PAI di usia dini begitu ya. Bisa dimasukkan ke sini. Sesuaikan dengan artikel template-nya. Kemudian gimana kalau kita mau mensubmit ya? Tadi Bapak Ibu sudah membuat, kemudian untuk submitnya gimana gitu ya? Sini ada make a submission. Nah, make a submission. Dan di sini akan muncul login or register. Kalau login itu Bapak Ibu sudah pernah membuat akun, kalau register itu membuat akun baru. Coba kalau ini sebagai contoh mau membuat akun baru ya Bapak Ibu. Di sini diklik register. Secara umum sama kata-katanya yaitu tentang register, login kalau itu membuat. Tapi tempatnya di mana itu mungkin berbeda. Nah ini saya akan mencontohkan kalau kita registrasi jurnal ya. Coba diklik nama. Kemudian ini saya belum pernah mendaftar di jurnal ini ya. Saya belum pernah mendaftar di jurnal ini. Universitas
Cirebon. Oke, country. Sebagai contoh di sini emailnya. Upayakan pakai email institusi kalau Bapak Ibu punya. Oke. Username-nya ya. Contoh, kemudian ini password-nya. Nah, di sini apakah bisa masuk ke dalam penyimpanan? Oke, boleh. Notification. Oke, ini kalau Bapak Ibu mau jadi reviewer. Ini ciptanya. Nah, kemudian register. Ada keterangan registration complete. Berarti Bapak Ibu sudah bisa untuk melanjutkan. Nah, maka kemudian make a new submission. Kalau Bapak Ibu tadi artikelnya sudah siap ya. Sudah siap dan di sini dipilih ada dari start. Di sini dari submission ya. Kalau Bapak Ibu merasa kesulitan bisa di pojok kanan pilih bahasa Indonesia. Karena aturan rata-rata bahasa defaultnya dari jurnal-jurnal itu bahasa Inggris. Tapi Bapak Ibu bisa diklik di sebelah sini. Ini dipilih bahasa Indonesia. Nah, ada keterangan biasanya semacam fakta integritas bahwasanya naskah yang dikirimkan itu belum pernah dipublikasikan sebelumnya di jurnal lain. Kemudian berkas itu dia bentuknya Word biasanya gitu. Kemudian dan seterusnya. Kemudian ada ini terkait beberapa hal. Kalau sudah di yes, 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 kemudian lanjutkan. Karena ini belum saya yes, jadi harus di checklist dulu ternyata. Harus di checklist satu persatu, semacam fakta integritas begitu ya. Oke, kemudian di sini tadi juga yes. Kemudian, nah di bagian sini yes juga. Nah, coba harusnya bisa. Kamu sudah di checklist semua. Tuh, bisa. Unggah pengajuan, maka kemudian tambahkan file yang Bapak Ibu sudah miliki. Kemudian metadata. Nantinya metadata ini adalah identitas Bapak Ibu. Karena ini saya kan belum mempunyai tulisan dari jurnal ABNA ini, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Islam ini. Jadi saya rasa saya kurang etis ketika saya mensubmit mungkin file-file yang tidak seharusnya begitu ya. Nah, jadi saya tidak bisa untuk melanjutkan sampai ke langkah terakhir, finish gitu ya. Tapi metadata di sini adalah identitas baik nama Bapak Ibu, institusinya, ataupun mungkin juga tentang judul, abstrak juga kalau tidak salah di metadata dimasukkan sampai daftar pustaka. Kemudian ada konfirmasi, nanti ada beberapa pertanyaan konfirmasi dan pertanyaan terakhir tentang finishnya. Oke. Dan ketika Bapak Ibu mengisikan metadata ataupun juga menuliskan artikel, Bapak Ibu nantinya boleh memasukkan nama saya boleh. Karena beberapa editor juga itu terkadang mengidentifikasi apakah penulis A itu sudah pernah melakukan publikasi begitu, penulis B sudah pernah atau belum sebagai rekam jejak begitu. Silakan saja nanti Bapak Ibu sebagai penulis pertamanya dan saya sebagai penulis keduanya. Dan apabila nanti ada revisi dan segala macam, cantumkan saja email saya. Jadi nanti bisa untuk kita berdiskusi revisi terkait dengan artikel yang Bapak Ibu sudah susun itu. Gitu. Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan.
Silakan Bapak Ibu. Bingung? Ya, mungkin bingung atau gimana ya? Mungkin Gimana, cukup Pak? bingung ya. Bertanya Pak. Bingung, Pak. Ya, Pak, Bikin jurnal tuh masih 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 awam. ya. Jurnal yang berkaitan dengan kampus kan seperti itu, Pak, publisnya. Apa boleh kita publis di web-web seperti apa itu ya, Akemedia, Akademia. terus ya itu, atau Slideshare seperti itu, Pak. Ya. Kalau untuk nanti diupload di Akademia, dia hanya akan menjadi base data informasi saja. Tetapi kalau sebagai jurnal yang kemudian dia diakui, katakanlah tadi ya, apakah jurnal itu jurnal dikatakan jurnal nasional, jurnal terakreditasi atau tidak terakreditasi begitu ya, maka polanya mengikuti pola penerbitan jurnal tadi yang barusan kita sampaikan. Boleh nggak Pak kalau kita upload jurnalnya itu di artikelnya itu di Akademia? Boleh-boleh saja, tetapi hanya sebagai base data saja. Kalau untuk base data Bapak Ibu. Tetapi kalau untuk yang ini nanti, sebagai syarat UAS-nya, nah sebagai syarat UAS Bapak Ibu untuk diwajibkan untuk submit. Submit. Tidak harus sampai diterima, begitu ya. Hanya submit saja. Kayak kalau istilahnya Bapak Ibu di Facebook itu, Bapak Ibu sudah daftar Facebooknya. Kalau daftar Facebook itu ya kita daftar masuk ke jurnalnya itu tadi OJS. Kemudian Bapak Ibu upload upload apa istilahnya? Upload file begitu. Tinggal diupload begitu. Disesuaikan formatnya disesuaikan dengan template jurnalnya kemudian diupload. Sudah sampai di situ. Tidak sampai ke publish. Tapi untung-untung kalau artikel Bapak Ibu ada yang kemudian editornya itu berminat untuk mempublikasikan gitu ya. Oh ternyata artikelnya Bapak ini menarik nih, judulnya menarik, metodenya sudah sesuai begitu ya. Sayang sekali kalau ini tidak dipublikasikan, hanya hanya di akademia begitu sayang sekali. Jadi mungkin saja bisa publish gitu ya. Sebagai rekam jejak Bapak Ibu ketika diklik Google Scholar maka muncul nama Bapak Ibu dan karya Bapak Ibu gitu. Begitu Bapak. Untuk pertemuan ke depan, pertemuan ke-15 ya Bapak Ibu, itu nanti akan saya setting di damelnya, yaitu Bapak Ibu mencari jurnal yang akan Bapak Ibu tuju, dan juga eh, menyesuaikan template-nya, seperti apa. Kemudian di pertemuan ke-16 itu atau UAS-nya adalah mengirimkan bukti submit. Submit itu sudah diupload begitu, bukti uploadnya, gitu ya. Nanti contoh bukti uploadnya seperti apa, begitu ya. Nanti akan mungkin saya ada screenshot yang kemarin ya, saya publikasi jurnal itu. Karena kalau tadi saya kan kebetulan belum menyesuaikan dengan template jurnal tujuan ya, jadi menurut saya kurang etis ketika saya mengupload file sembarangan begitu. Menurut saya itu tidak etis. Karena setiap yang masuk itu, sebagai contoh ini, kalau saya buka ke EduExos ya, sebentar coba saya searching di salah ini. Nah, ini adalah gambaran dari satu tampilan. Jadi, saya kan sebagai editor di jurnal EduExos ini. Nah, ketika saya lihat di sini, editorial team,
kemudian ada di user home. Nah, di sini akan terlihat artikel yang belum belum penugasan itu ada berapa artikel sini. Nah, ini beberapa penulis yang kemudian mensubmit, submit saja ini baru submit begitu ya, mensubmit artikel di jurnal kami begitu. Nah, ini ada judul segala macamnya. Ini kan harus sesuai dulu dengan template-nya. Kalau asal upload file saja itu kan tidak etis. Dan nantinya akan dibaca satu persatu oleh editor, oleh kami begitu ya. Kami akan memilih kira-kira judul yang sesuai, tidak sesuai mana. Kemudian setelah itu masuk ke reviewer. Setelah editor merasa cukup, judulnya sesuai dengan fokus and scope, sesuai dengan tema begitu ya, tema jurnalnya, maka kemudian masuk dikirimkan ke reviewer. Ini yang masuk ke dalam reviewer. Setelah dari reviewer, nah, udah selesai dari reviewer. Berapa kali revisi tergantung. Ada yang sampai berkali-kali, 5 kali juga mungkin. Ada yang 1 kali revisi sudah selesai kalau sesuai. Masuk ke in editing. Tapi di sini saat ini tidak ada yang masuk ke in editing karena bulan Juni ini baru saja kami menerbitkan artikel di bulan Juni. Nah, masuknya ke arsip, ke current di sini. Ini yang baru publish bulan Juni ini. Nah, volume 14 nomor 1 2025. Nah, di sini baru publish beberapa artikel. Makanya keterangannya di sini halamannya 1 sampai 19, 20 sampai sekian begitu ya. Nomor halamannya. Oke, contoh kalau seandainya diklik hasilnya seperti apa. Oh ini ternyata dari Politeknik Negeri Tanah Laut. Oke, ini. Ini yang tadi sebagai contoh, makanya saya tidak sembarangan untuk mengupload filenya. Tadi sepertinya ada yang bertanya di kolom komentar ya. Sebentar. Oke. Nah, lumayan harganya ya itu kalau yang tadi untuk Trindex Scopus tentunya. Kemudian yang Sinta tadi ya. Kalau Sinta saya yang tahun kemarin itu Sinta 2 itu 3 juta. Tapi ada juga saya kemarin publish di Sinta 4 di jurnal IAIN Kudus itu gratis. Jadi kalau saran saya coba cari jurnal yang di bawah Kementerian Agama seperti IAIN, STAIN, UIN gitu. Itu biasanya lebih hemat kalau saya bilang. Eh, yang UIN, STAIN, IAIN, STAIN begitu ya. Itu cenderung lebih hemat kalau saya. Karena yang STAIN dan IAIN itu anggaran untuk publikasi untuk penulis itu terkadang masih ada yang dibayarkan. Gitu. Kayak tadi yang saya sampaikan, 5 tahun yang lalu saya nulis artikel itu justru dibayar. Gitu. Tetapi kebelakangan tidak dibayar, gratis saja sudah untung begitu ya. Bagi saya sudah senang kalau mendapatkan yang gratis gitu. Karena perkuliahan selesai tanggal 30. Oh gitu, minggu ini UASnya. Saya belum mendapatkan info soalnya. Nanti kami informasikan bahwa oke, tanggal 27 sampai 30 UAS. Mohon segera mengirimkan laporan pembelajaran 1 semester. Oke, saya belum buka grupnya ini. Oke, berarti kalau begitu pekan depan saja untuk UASnya ya, Bapak Ibu. Atau hari ini saya kumpulkan formnya saja ya. Jadi pekan depan sudah selesai UAS. Begitu mungkin Bapak Ibu ya. Di damelnya nanti saya setting kalau begitu. Mungkin saya terlewat belum membaca grup.
tutor ya. Karena kalau di perkuliahan reguler itu pekan kemarin UASnya, kuliahan reguler. Itu di pekan kemarin UAS, di pekan ini itu sudah mulai untuk pengolahan nilai. Nanti coba saya tanyakan dulu, Bapak Ibu, apakah memang UAS itu harus di pekan ini atau bisa di pekan depan atau seperti apa? Itu ya, nanti saya coba akan tanyakan konfirmasi. Karena pembelajaran reguler dengan PJJ itu kan selisih beberapa pekan waktu itu memang. Ya, nanti saya konfirmasi dulu, tapi kalau memang waktunya UAS ya saya akan upload untuk soal UASnya. Gitu ya Bapak Ibu. Selisih 3 minggu katanya. Iya. Kalau selisih 3 minggu berarti minggu kemarin itu baru UAS. Ya, minggu kemarin itu reguler UAS. Berarti kan kalau selisih 3 minggu sebenarnya harusnya sesuai dengan jadwal ya. Tapi kalau disuruh maju ya, ya tidak apa-apa, nanti mengikuti saja. Oke, untuk UASnya nanti Bapak Ibu saya informasikan ulang. Kalau memang untuk segera ya nanti saya submit aturannya di Damel ya. Begitu. Ada yang lain yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Baik Pak, izin bertanya Ya Pak Yasin, mangga. mengenai publikasi artikel jurnal ini saya masih belum paham. Bagaimanakah alur publikasi artikel jurnal ini? Atau mungkin dari contoh kampus kami mungkin juga punya jurnal. Tolong jelaskan Pak alurnya. Mulai dari tersubmit jurnal kampus kami hingga terindeks Sinta. Seperti itu Pak. Oh iya, yang sampai terindeks ya Pak? Iya. Baik, jadi satu jurnal itu untuk bisa terindeks Sinta itu harus melakukan pengajuan dulu ke Sinta nantinya. Nah, yang diajukan kalau untuk akreditasi awal, kalau yang aturan yang terakhir kami kemarin lakukan itu dua kali edisi. Kalau yang kemarin yang kami lakukan ya itu 2 kali edisi. 2 kali edisi itu bisa jadi atau 1 tahun ya, saya lupa pastinya. Tapi biasanya 2 kali edisi. Kalau kami kan 1 tahun itu 2 edisi. Ada di bulan Juni dan Desember. Itu yang kami ajukan untuk akreditasi. Jadi yang sudah publish di bulan Juni dan di Desember, itu metadatanya kami ajukan sebagai akreditasi. Dan nanti dari apa namanya? Dari pihak asesornya akan menilai. Yang dinilai itu apa saja? Tulisannya dari artikel tadi itu. Kemudian tampilan dari jurnalnya. Apakah ada indikator tadi di mana letak editornya, di mana apa saja begitu ya itu masuk kemudian. Apakah jurnal itu penulisnya hanya dari satu daerah saja, satu kampus saja atau beragam? Semakin beragam semakin baik. Bahkan beragam tidak hanya dari Indonesia saja itu akan jauh lebih baik gitu. Kemudian diajukan dan waktunya itu tentatif. Nah, tentatif, belum pasti. Karena kemarin rekan kami mengajukan akreditasi itu sampai menunggu 2 tahun. 2 tahun. Tapi alhamdulillah kami itu kemarin mengajukan akreditasi hanya 6 bulan. Kalau tidak salah itu bisa keluar hasil akreditasinya. Oke, itu yang proses akreditasi. Sedangkan kalau proses untuk artikel sampai kepada publish, sampai terbit, itu dari mana sih gitu ya. Tadi awalnya Bapak Ibu, yang pertama, Bapak Ibu kan sudah menuliskan artikel kemarin di file Word. Nah, artikel yang Bapak Ibu sudah tuliskan, itu kemudian dimasukkan, di copy, pastekan ke dalam template yang jurnal Bapak Ibu akan tuju. Makanya tadi Bapak Ibu saya sampaikan silakan dicari dulu jurnalnya mana yang akan Bapak Ibu tuju. Karena kalau Pak, kenapa nggak satu jurnal aja yang dituju? Ini dari sekian puluh di dalam satu jurnal, ini potensinya itu akan ditolak pasti begitu. Dan itu tidak baik juga untuk jurnal tersebut karena hanya dari satu wilayah, dari satu kampus saja. Oh ini dari UIN Syekh Nurjadi Cirebon saja yang submit di sini gitu ya. Itu kan kurang bagus juga untuk jurnalnya.
Makanya tadi dicari biar supaya beragam gitu. Masing-masing dari Bapak Ibu bisa mencari jurnal itu. Setelah Bapak Ibu sudah mencari jurnal, artikelnya sudah punya tadi ya. Nah, di jurnal itu ada template, disesuaikan ke template-nya. Setelah itu Bapak Ibu submission yang tadi itu. Login dulu, mendaftar dulu. Setelah mendaftar, kemudian disubmit artikelnya, diupload. Sudah. Setelah diupload, nanti artikel itu akan dibaca oleh editor. Jadi di dalam tim jurnal itu ada satu editor, ada dua reviewer. Biasanya itu. Yang secara umum ada editor dan reviewer. Editor itu yang kemudian pertama melihat artikel Bapak Ibu. Sesuai tidak judulnya, cakupan materinya sesuai tema tidak, itu editor dulu. Setelah dirasa editor sudah cukup, editor akan membagikan itu, meneruskan ke reviewer. Nah, ke reviewer. Dibaca oleh reviewer. Nah, reviewer ini membaca dari segi konten materi. Nah, apakah benar kalau pembelajaran PAI dengan model PJBL itu tahapannya PJBL itu A, B, C, D gitu. Nah, itu melihat dari sisi konten itu adalah dari reviewer tadi. Ada state of the art-nya tidak, begitu ya. Ada kemudian hasil dan pembahasannya muncul atau tidak, itu dari reviewer nantinya. Dan setelah dari reviewer ada komentar ternyata yang perlu direvisi. Dikembalikanlah oleh reviewer itu ke editor. Editor akan melihat revisinya seperti apa. Editor akan meneruskan ke penulis, ke kita. Nah, kita udah melakukan revisi itu. Kita kembalikan lagi, disubmit lagi. Setelah itu, dilihat apakah revisinya sudah sesuai atau belum. Kalau belum, revisi lagi. Kalau sudah, maka langsung bisa ke proses publish, terbit nantinya. Gitu. Nah, kalau yang gratis, ya dia tidak dipungut biaya. Tetapi kalau yang publish, yang berbayar begitu, biasanya ditagihnya itu ketika nanti sudah selesai proses. Gitu. Sudah selesai, dirasa itu sudah selesai revisi, itu biasanya untuk biaya publikasi itu sekian. Nah, begitu prosesnya Pak, kalau untuk publikasi jurnal. Nah, untuk indeksasi itu tugasnya dari pengelola jurnal. Untuk indeksasi, untuk akreditasi itu tugas dari pengelola jurnal. Begitu. Sama lah kayak begini. Kita punya anak mau masukkan ke sekolah A, B, C, D gitu ya. Sekolah A itu unggul, sekolah B itu baik sekali gitu. Itu kan pilihan kita mau menyekolahkan itu. Mungkin yang di sekolah A karena sekolah swasta bagus biayanya mahal begitu. Sekolah B itu sekolah yang biasa saja, biayanya mungkin cukup terjangkau. Samalah begitu. Nah, sebelum masukkan itu ya kita mendaftar dulu kan. Oh, anak saya namanya ini, identitasnya ini gitu ya, didaftarkan. Dari sekolah itu nanti mungkin diterima atau mungkin ditolak begitu ya. Sama begitulah. Kurang lebihnya gambaran umumnya begitu. Begitu mungkin Pak Yasin. Jadi seandainya artikel jurnalnya itu menarik ya Pak, apakah bisa tersubmit oleh beberapa jurnal Pak? Oh iya, pertanyaan bagus ini. Terima kasih Pak. Jadi untuk satu artikel itu menurut etika publikasinya hanya boleh disubmit ke satu jurnal. Makanya tadi ketika mau mensubmit artikel itu ada semacam fakta integritas bahwasannya jurnal ini belum pernah dipublikasikan di jurnal lain. Nah, khawatirnya begini, saya submit artikel yang sama ke jurnal A, B, dan C. Tetapi saya di jurnal A dalam waktu 3 hari sudah dapat balasan. Di jurnal B seminggu baru dapat balasan gitu ya. Di jurnal C itu ternyata sampai 1 bulan belum dapat balasan. Nah, dari situ ternyata semuanya itu diproses. A, B, C diproses begitu ya. Itu kan membuat pekerjaan apa ya tadi reviewer dan editor itu bekerja
tetapi bekerja yang sia-sia. Padahal artikelnya itu sudah disubmit di A, di B, di C begitu ya. Itu kan tidak, kalau menurut etika publikasi itu tidak etis gitu. Bahkan tempo hari itu pernah begini ada ditemukan itu. Dia submit kedua jurnal. Jurnal A dan jurnal B. Jurnal B itu dianggapnya tidak ada respon, sehingga dia kemudian submit ke jurnal A, dan kemudian jurnal A itu karena dia responnya cepat, sampailah kemudian sudah proses hampir publish. Dan di jurnal B itu mengirimkan daftar revisinya. Daftar revisi. Nah, setelah itu jurnal B memblacklist penulis tadi itu karena dianggap tidak etis dalam mengirimkan artikel gitu ya. Akhirnya di blacklist si yang B penulis tadi itu oleh jurnal B karena dia dianggap tadi tidak etis dalam mengirimkan jurnal. Begitu mungkin Bapak. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Silakan Bapak Ibu yang lain jika ada yang mau ditanyakan. Mungkin cukup apa ya? Karena hal yang baru, jadi ada istilah-istilah baru, ada tampilan-tampilan baru yang membuat kita mungkin sedikit kebingungan gitu ya. Apalagi terkait dengan submit artikel ini, mungkin bagi yang belum pernah kan adalah sesuatu hal yang baru. Tapi sudah familiar ya. Sama kalau kita baru buka medsos baru dulu waktu awal-awalnya ada Facebook, kita kan harus lihat-lihat dulu ini mau upload foto di mana ya. Ini mau upload, mau pasang status yang bisa dilihat semua di mana ya, dikliknya gitu kan. Samalah seperti itu. Jadi karena masih baru, jadi mungkin kalau ada yang bingung menurut saya sih wajar. Silakan Bapak Ibu apabila ada yang mau ditanyakan. Cukup, tidak ada? Ya. Silakan Bapak Ibu untuk menyesuaikan mencari jurnal terlebih dahulu mana yang akan Bapak Ibu nantinya sesuaikan template-nya. Begitu. Silakan saja Bapak Ibu apabila ingin menambahkan nama saya begitu sebagai penulis kedua. Apabila nanti ada tindak lanjutnya, email saya dicantumkan saja, nanti tidak apa-apa. Karena tadi beberapa editor juga terkadang menilai dari riwayat publikasi yang sudah dilakukan. Dan apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, saya di sini sebagai teman diskusi Bapak Ibu di mata kuliah pengelolaan publikasi ilmiah terima kasih yang sebesar-besarnya karena ini sinkron terakhir ya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dari Bapak Ibu sudah mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Dan semoga apa yang kita sudah pelajari bersama bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu, walaupun mungkin belum sekarang, tapi mungkin semester depan atau 2 semester lagi, ketika mungkin kebijakannya ada perubahan bahwasanya publikasi ilmiah boleh dijadikan sebagai pengganti skripsi. Karena ini wacana yang kemarin-kemarin sempat mencuat begitu ya, bahwasanya menulis artikel, mempublikasikan artikel jurnal boleh dijadikan sebagai pengganti skripsi. Mungkin apa yang kita pelajari bersama bisa bermanfaat untuk kita semuanya, untuk Bapak Ibu. Dan saya mohon maaf apabila selama beberapa pertemuan ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya, ada perkataan yang tidak mengenakan dari saya, mohon dimaafkan. Dan semoga saya berdoa, semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, semangat, kemudian diistiqomahkan untuk lulus tepat waktu, dilancarkan perkuliahannya. Amin, Amin. Ya, amin. Bapak Ibu semuanya. Dan mohon doanya supaya kita bersama gitu ya untuk dilancarkan segala aktivitasnya. Amin. Sehat semua. Gitu mungkin Bapak Ibu sebelum diakhiri mungkin saya ingin minta foto bersama terlebih dahulu. Ya, 3, 2, 1. Bentar, oke, 3, 2, 1.
Baik, terima kasih. Kita akhiri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat tahun baru Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.